Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelina Idriani Putri, BP 23101155110066 dari Akuntansi 2. Mata kuliah Pengantar Manajemen. Materi Komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Lebih rincinya, komunikasi adalah proses di mana orang-orang bermaksud memberikan pengertian melalui pengiriman berita secara simbolis, dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi yang berbeda dan bidang yang berbeda pula, sehingga sering disebut rantai pertukaran informasi. Proses komunikasi, model komunikasi antar pribadi. Proses komunikasi yang sederhana, yaitu pengiriman, ada berita, dan ada penerima. Proses komunikasi yang terperinci. Yang pertama, sumber atau source, yaitu bisa dari link, website, buku. Yang kedua, pengubahan berita ke dalam sandi atau kode, encoding, atau militer. Yang ketiga, pengiriman berita atau transmitting the message, bisa dengan BBM atau juga SMS. Yang keempat, penerimaan berita melalui televisi, radio, dan lain-lain. Dan selanjutnya, pengertian atau penerjemah kembali berita atau decoding, yaitu jasa penerjemah dalam bahasa isyarat atau dalam bentuk tulisan dan lisan. Selanjutnya, umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan dari penerima informasi. Ada juga tipe-tipe komunikasi. Yang pertama, komunikasi vertikal, yaitu komunikasi ke bawah dari manajemen puncak mengalir ke karyawan bawah untuk memberikan pengarahan, informasi, instruksi, nasihat, dan penilaian kepada bawahan. Komunikasi ini juga ke atas untuk memberikan informasi kepada tingkat manajemen atas tentang apa yang akan terjadi pada tingkat bawah. Yang kedua, komunikasi lateral, yaitu komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. Komunikasi yang terjadi antara dan di antara departemen-departemen pada tingkatan yang sama. Yang ketiga, komunikasi diagonal, merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai pemerintah organisasi. Contohnya, komunikasi antar pemimpin fungsional dengan pegawai fungsional lain. Contoh lain, pegawai fungsional bisa langsung berhubungan melalui telepon, email, atau langsung menemui atasan yang bukan fungsionalnya untuk menanyakan informasi. Ada juga peran komunikasi. Yang pertama, untuk pemuasan kebutuhan manusiawi seperti kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh yang monoton atau membosankan. Ada juga jenis-jenis komunikasi, yaitu yang pertama menurut penyampaian, ada lisan dan tulisan. Yang kedua, menurut cara kelangsungannya, ada langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, menurut perilaku, yaitu formal dan informal. Yang keempat, menurut ruang lingkup, yaitu internal dan eksternal. Yang kelima, menurut segi kemasan, pesan, yaitu verbal dan non-verbal. Yang keenam, menurut jumlah berkomunikasi, yaitu intrapersonal dan personal. Yang ketujuh, menurut maksud komunikasi, yaitu pidato, wawancara, ceramah, memberi prasarana, dan memberi perintah tugas. Sebelum dikomunikasikan, harus mencari dulu kejelasan gagasan terlebih dahulu. Dengan cara yang pertama, teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Yang kedua, pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan, kapan saja komunikasi akan dilakukan. Yang ketiga, konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi. Yang keempat, perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai dasar berita selama berkomunikasi. Yang kelima, ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Yang keenam, ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah disediakan. Dan yang ketujuh, perhatikan konsistensi komunikasi. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi itu. Sekian hasil video presentasi saya tentang materi komunikasi.
Jika saya ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.